Menjelang buka puasa, angin sore berhembus lembut, membelai hamparan sawah yang mulai meredup, diterpa cahaya senja. Aku melangkah santai di pematang sawah. Jaket oranye mencolok di antara hamparan hijau. Di tanganku, di box ini, 5 ekor merpati siap terbang. 1 merpati pos, 2 merpati endemik, 1 silangan pos dan kolong, serta jagoan tinggian si Alexander. Hari ini adalah eksperimen penting. Biasanya sebelum diterbangkan, merpatiku perlu mapping dulu, mengenali lokasi, memahami medan, dan membangun memori untuk balik lagi ke tuannya atau ke owner, yaitu aku. Tapi kali ini, aku langsung terbangin. Tanpa proses adaptasi, tanpa pengenalan area, dan dengan alat penggusah. Aku membuka kandang kotak ini, pet kargoku, mengecek satu persatu. Sayap mereka kuat, napasnya stabil, mata penuh semangat. Alexander terlihat siap, matanya tajam menatap langit, seolah tahu bahwa dia yang paling diandalkan. Aku menggenggam tongkat yang di atasnya terdapat kaleng pengusir burung. Sebenarnya kaleng ini dipakai oleh petani untuk mengusir burung-burung pipit yang memakan padi-padi di hamparan sawah. Namun, karena aku ingin mengusir merpati agar bisa terbang tinggi, sekalian membantu para petani untuk mengusir burung pipit, jadi aku gunakan kaleng-kaleng ini. Alat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Sekali digoyangin, suara berisik, suara nyaring menggema di udara. Klontang, 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 klontang. Ner, seperti itu. Saatnya melepaskan. Langsung aja aku lepasin. Tapi ada satu ternyata yang nggak mau terbang, belum mau terbang, yaitu merpati endemik 1 yang usianya memang masih muda. Jadi ketika aku buka ini pet kargo, sayap mengepak serempak dan padi-padi yang ada di sawah bersuara serak, serak, serak karena angin yang terlalu kuat. Mereka melesat ke langit. Aku pun mengikuti mereka dengan pandangan yang tajam. Dia langsung ke atas, bermanuver dengan rame-rame. 4 ekor langsung sinkron, naik cepet banget. Biasanya si Alexander susah banget buat naik tinggi. Tapi dengan adanya merpati yang lain itu bagaikan toser, membantu untuk terbang tinggi ke atas, membentuk formasi yang rapi. Manuvernya keren, spiral, zigzag, lalu menanjak lebih tinggi. Kadang Alexander berada di depan memimpin kelompok, kadang dia di belakang, tapi sifat kompetitifnya tidak kalah dengan yang lain. Kepakannya cukup kuat, walaupun tenaganya belum terlalu banyak. Aku menahan nafas, berharap dia semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi lagi, semakin percaya diri dengan ketinggiannya. Waktu berlalu, mereka masih di atas, berputar-putar, seolah menikmati kebebasan yang diberikan. Aku pikir eksperimen ini sepertinya berhasil.
Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Dari ketinggian mereka mulai turun. Awalnya aku berpikir mereka akan kembali ke titik awal. Ya minimal si Max, merpati kolong dan pos, dan si Alexander kembali ke aku. Karena biasanya kayak gitu. Biarkan merpati endemik 1 dan merpati pos yang kembali. Namun harapan itu sirna dalam hitungan detik. Alih-alih mendekat ke aku, ternyata Alexander justru menukik tajam ke arah rumah. Wah, nah, aku bingung sih sebenarnya. Sambil mikir, serius nih? Malah hafal rumah, bukan malah balik ke sini. Padahal udah lama banget bondingnya. Atau jangan-jangan karena semalam aku berikan makanan yang lebih atau terlalu kekenyangan. 4 ekor lainnya langsung mengikuti formasi sempurna dari sawah. Mereka semua diving, pulang dengan cepat. Ninggalin aku yang masih berdiri di tengah pematang. Cuman bisa natep ke langit yang kosong yang semakin gelap karena bentar lagi mau maghrib. Aku buru-buru langsung sampai rumah, mumpung ini masih ada waktu. Jangan-jangan mereka nyangkut di kandang orang, tapi langsung aja. Ketika sampai rumah, ternyata burung-burung itu sudah pada ngeremis di bawah, ngambilin batu-batuan, kerikil. Oke, kalau burung-burung yang lain sih wajar ya, tapi kalau buat si Alexander kan burung free fly, jadi itu hal yang sangat haram karena turun di tanah dan ngeremis kayak gitu. Aku menghela nafas panjang. Eksperimen hari ini gagal, tapi latihan belum selesai. Aku coba panggil si Alexander sambil bilang, ayo ke sawah lagi, nggak boleh gagal kali ini. Alexander menatap seakan paham. Sayapnya sedikit mengepak, sepertinya dia siap untuk babak kedua.